Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Habib, kalau ada seorang yang tidak pernah sholat, entah itu keluarga atau tetangga, kemudian orang tersebut sudah dikasih tahu, tapi tidak, tahapannya itu ya dikasih tahu toh kenapa tidak sholat, gitu toh, itu apakah sudah memenuhi amar ma'ruf nahi mungkar atau tidak mengasih tahu tapi mendoakan baik, mudah-mudahan orang itu dapat taufik dan hidayah. Apakah seperti itu sudah dikategorikan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar? Terima kasih ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semenjak kamu tadi itu, siapa yang mau tanya setelah ini? Mic-nya itu kasih ke sana. Semenjak kamu menyaksikan kemungkaran termasuk meninggalkan sholat, maka di situ harus ada ingkar. Harus ada ingkar. Lah ingkar ini disesuaikan dengan diri kita. Kalau memang itu adalah ada kemampuan dengan yad, dengan tangan, dengan lisan. Kalau enggak dengan hati, ya doa tadi itu termasuk. Paham nih? Lah ketika kamu misalnya ini anak saya, ini istri saya harus marah. Itu bagian daripada ingkar. Nggak bisa cukup dengan hati, nggak bisa. Karena tanggung jawab kamu, pegawai kamu harus marah, tegas dong, keluarkan. Kalau nggak mau taat, nggak bisa begitu. Kalau memang bisa dengan lisan, ini bukan pegawai saya, bukan tanggung jawab saya, cuma ya saya bisa lah mengingatkan dia. Ingatkan. Tapi anak, saya takut ada dibukul itu dan ini. Lah, kalau memang khawatir keselamatan, maka itu menjadi udurnya kamu, nggak ada masalah, nggak dipaksa. Minimal dengan hati, laisa wara'a dzalika mithqal dzarratin min iman. Kalau hati nggak ingkar, nggak ada iman walaupun sedebu, kata Nabi. Seberat debu aja nggak ada iman. Terus bagaimana? Ya udah, ngomong aja. Tapi ini setiap hari nggak ada masalah. Ente dapat pahala terus. Kenapa? Ente dapat pahala terus. Nggak ada masalah. Jadi untuk hidayah bukan urusan kamu, tapi dia masih tetap bukan urusan kamu. Emangnya kalau misalnya ada orang sakit kemudian diobati sama dokter tidak sembuh-sembuh, sakit terus dibiarkan, ya udah dibiarkan, tidak perlu sudah diobati, doakan aja mudah-mudahan panjang umur, begitu? Ya enggak, dokter terus ngobati, berusaha sambil berdoa kepada Allah. Begitu juga umat Islam ini, kalau maksiat jangan berhenti terus naik mungkar. Cuma ada trik. Habib Syekhon bin Ali itu pernah mengatakan, inti nih kalau berdakwah jangan hanya nunggu mimbar, kamu gebrak-gebrak ada di atas mimbar, marah-marah di atas mimbar. Coba datangi. Ini ulama-ulama nih, kalau datang ke preman-preman di rumahnya dihormati loh, diciumi tangannya, cuma ya dicolong HP ini. Artinya kita paham ini orang kalau kita datangi, kalau kita ngomong, dan ngomong itu kalau nasihat itu usahakan nasihat itu pada diri kamu, bukan nasihati orang lain sehingga tidak tersinggung. Ya Allah, kita masih misalnya belum sholat benar, kita ini masih sholat sendiri padahal bisa berjamaah, saudara sholat berjamaah pahalanya begini, tapi sengaja kita tinggalkan. Itu perintahnya Nabi.
Nabi minta kita sholat berjamaah lah, kok kita nuruti nafsu kita. Itu nasihat untuk kita, untuk saya. Kamu itu, wah, itu akan tersinggung gitu orang itu. Karena itu trik berdakwah itu harus ada. Ini yang dikatakan bil hikmah tadi itu. Enggak asal, yang penting anak sampaikan, yang penting ente sampaikan tapi dengan hikmah. Disinilah kita harus belajar bagaimana trik-trik dalam berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Ada yang lain?